Candi Jolotundo memiliki kualitas terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Airnya bersih dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Beberapa pihak percaya air dari sumber mata air Candi Jolotundo memiliki banyak khasiat, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit sampai mampu membuat awet muda. Sumber merupakan tempat pemandian para petinggi dan kerabat kerajaan untuk mensucikan diri. Kolam di sisi kiri candi digunakan sebagai tempat mandi laki-laki, sedangkan kolam di sisi kanan candi digunakan sebagai tempat mandi wanita. Candi Jolotundo dibuat oleh Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa, Bali. Raja Udayana menikah dengan seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni. Pada masanya, kerajaan Medang merupakan kerajaan yang cukup kuat di tanah Jawa. Bahkan kerajaan Medang melakukan penaklukan di Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, dan melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 991 Masehi, Raja Udayana dan Putri Gunapriya Dharmapatni memiliki seorang anak yang bernama Airlangga. Pemberian nama Airlangga memiliki arti air yang digunakan. Candi Jolotundo merupakan wujud rasa cinta Raja Udayana dalam menyambut kelahiran Airlangga. Sehingga pada tahun 997 Masehi, Raja Udayana membangun Candi Jolotundo. Namun terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa Candi Jolotundo merupakan tempat pertapaan dari Airlangga setelah diri dari singgasana Kerajaan Kahuripan dan bergantung oleh anaknya. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Kerajaan Kahuripan merupakan lanjutan dari kerajaan Medang yang telah runtuh pada tahun 1006 Masehi. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa ketika masih muda, Airlangga mengunjungi daerah Jolotundo dalam rangka untuk jiwanya. Airlangga mandi di sumber mata air tersebut dan setelah mandi Airlangga merasakan ketentraman jiwa. Candi Jolotundo terkenal dengan petirtaannya pemandian. Konon keberadaan petirtaan tersebut ingin menjelaskan bahwa udara yang keluar dari petirtaan tersebut adalah amerta yang seolah-olah keluar dari tubuh Mahameru. Air amerta adalah air yang digunakan dalam kehidupan manusia dan juga para dewa yang berfungsi sebagai air untuk umat manusia. Banyak pihak yang menganggap bahwa sumber mata air yang berada di Candi Jolotundo memiliki kualitas terbaik setelah air Zam-Zam yang berada di Mekah. Airnya bersih dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Beberapa pihak percaya air dari sumber mata air Candi Jolotundo memiliki banyak khasiat, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit sampai mampu membuat awet muda. Sumber mata air ini juga tidak pernah kering walaupun dilanda musim kemarau. Pada malam 1 Suro atau 1 Muharram tepat bersinarnya bulan purnama, banyak masyarakat yang mengunjungi Candi Jolotundo, khususnya masyarakat Bali. Mereka datang untuk melaksanakan ritual dengan tujuan ngalap berkah, mensucikan diri, bahkan sampai memandikan pusakanya. Mitos-mitos yang ada bisa dipercayai ataupun tidak, tergantung dari individu masing-masing. Kita harus tetap menghargai sejarah Candi Jolotundo sebagai bagian dari salah satu situs bersejarah yang dimiliki Indonesia. Sejarah Candi Jolotundo merupakan salah satu sejarah Indonesia yang didukung dengan bangunan candi. Candi Jolotundo merupakan salah satu candi di Jawa Timur dan salah satu candi di Mojokerto, tepatnya di Duku Balekambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas. Lokasi candi dapat dicapai kurang lebih 55 km dari kota Surabaya. Akses jalan menuju candi dapat dicapai lewat Trawas dengan menyisiri lereng Gunung Penanggungan dengan medan yang cukup berkelok-kelok.
Candi Jolotundo juga dapat dicapai lewat Moro Industri Park dengan akses jalan raya yang dilanjutkan dengan melewati perkampungan penduduk. Secara geografis, Candi Jolotundo berada pada ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut Medepel dan berada di Bukit Bekel, lereng barat Gunung Penanggungan. Sehingga sesampainya di Candi Jolotundo, wisatawan dihadiahi pemandangan alam yang hijau dan udara khas pegunungan yang sejuk. Harga tiket masuk situs bersejarah ini adalah sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp7.500 untuk anak-anak. Arsitektur dan relief Candi Jolotundo. Candi Jolotundo atau sering disebut dengan Candi Jalatunda memiliki arsitektur dan bangunan yang sangat megah. Pada bagian dinding kanan candi terdapat pahatan yang membentuk angka 997 Masehi, lalu pada bagian dinding kiri candi terdapat pahatan yang tahun 899 Saka atau 977 Masehi, dan di bagian dinding kiri belakang terdapat tulisan gempeng. Menurut tafsiran para ahli, tulisan gempeng tersebut memiliki arti lebur. Jika dilihat dari keseluruhan Candi Jolotundo, maka kata gem dapat diartikan sebagai melebur atau. Hal ini memiliki arti yang juga merupakan tempat yang dibangun dengan pembangunan Gunung Penanggungan, sehingga situs bersejarah ini seolah-olah melebur menjadi satu kesatuan dengan Gunung Penanggungan. Dahulu di bagian puncak batur utama terdapat deret panil relief yang juga memiliki fungsi sebagai jalatwara. Namun saat ini panil-panil relief tersebut sudah tidak lengkap lagi di Candi Jolotundo, sebagian panil disimpan di Museum Nasional Jakarta, dan sebagian panil lagi hilang. Pahatan pada panil relief menceritakan adegan-adegan dalam kisah Mahabharata, seperti Bima yang sedang mengamuk dalam kaitan kisah sayembara Dewi Drupadi, kisah Dewi Mergayawati dengan Raja Udayana dan penggambaran Garuda dalam rentetan kisah Katasarit Sagara. Bangunan Candi Jolotundo. Bangunan Candi Jolotundo berukuran panjang 16,85 meter dan lebar 13,52 meter. Candi Jolotundo disusun dari batu andesit yang dipahat halus. Candi Jolotundo memiliki dua sendang yang berdindingkan batu di sisi kiri dan sisi kanan. Dua sendang tersebut berukuran 2 tanda kali 2 meter menghadap ke barat. Sumber air atau mata air berada di sisi timur dan keluar dari lubang yang berada di tengah batu dinding. Jumlah pancuran air pada candi ini adalah 52 pancuran air, dan pancuran ini selalu mengalirkan air di sepanjang musim. Kemudian di bagian tengah terdapat kolam bertingkat dan di bawahnya juga terdapat kolam berukuran 6 tanda kali 8 meter yang berisikan ikan-ikan dengan ukuran yang besar. Konon jika mengambil ikan tersebut, maka yang akan terkena musibah. Tingkat pertama yang teratas merupakan tempat mata air utama yang condong keluar dari lereng Gunung Penanggungan. Ketika dulu Lapik Arca masih ada, pernah bertahta arca dari seorang dewa. Di belakang lapik tersebut terdapat sisa Prabamandala yang berbentuk lingkaran. Tahta tempat Lapik Arca tersebut berada di batur yang lebih tinggi dari permukaan air kolam tingkat pertama. Pada bagian puncak batu terdapat relief panil layaknya simbar besar yang diperbesar, kemudian di bagian tengah terdapat lubang untuk mengalirkan udara keluar. Tampak pula di sudut-sudut batur jalatwara yang berbentuk mulut makara yang juga berfungsi sebagai pancuran air. Dari keterangan salah satu pengelola Candi Jolotundo, doa sendang yang ada pada Candi Jolotundo merupakan tempat pemandian para petinggi dan kerabat kerajaan untuk mensucikan diri. Kolam di sisi kiri candi digunakan sebagai tempat mandi laki-laki, sedangkan kolam di sisi kanan candi digunakan sebagai tempat mandi wanita. Dulunya kolam di sisi kiri candi tersebut digunakan oleh sang raja untuk mandi atau berendam, dan candi kolam di sisi kanan digunakan oleh sang ratu untuk mandi atau berendam. Kolam pemandian yang ada pada Candi Jolotundo memiliki kedalaman 5,2 meter. Di sekitar Candi Jolotundo, terdapat pendopo dan gazebo untuk bersantai menikmati suasana tenang dan sejuk udara di lereng pegunungan. Kawasan Jolotundo juga menjadi titik awal menuju 17 candi lainnya yang tersebar di sepanjang jalur pendakian Gunung Penanggungan.
Sekitar 1 km sebelum Candi Jolotundo terdapat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Seloliman. HEADLINE hari ini. Melihat skenario kenaikan harga BBM bersubsidi, beranikah pemerintah? Home Regional Jawa Timur. Kecanggihan teknologi air masa kuno di Petirtaan Jolotundo. Oleh Zainul Arifin pada tanggal 22 Maret tahun 2017, pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Perbesar. Warga mengambil air yang memancur dari Petirtaan Jolotundo di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Zainul Arifin _liputan6.com. Advertisement. Kapiling. Liputan6.com, Mojokerto. Sejumlah pria hilir mudik mengisi jerigen dengan air yang memancur dari Petirtaan Jolotundo. Air jernih keluar dari belasan lubang di batu andesit di salah satu tingkat Petirtaan itu. Air seolah tak ada habisnya dari kolam air kuno yang berusia 1000 tahun lebih ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah sejak dulu kami mengambil air dari Petirtaan ini, kata Sukirman, salah seorang pengambil air, Minggu, tanggal 19 Maret. Warga setempat mengambil air berpuluh-puluh jerigen tiap harinya. Tak sedikit pengunjung juga mengambil air untuk dibawa pulang. Kolam suci ini juga sering dijadikan tempat ritual bagi pengunjung dengan berbagai keinginan. Petirtaan Jolotundo terletak di lereng barat Gunung Penanggungan di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Situs kuno ini memiliki dasar bangunan persegi berukuran sekitar 16,7 meter x 12 meter. Bangunan berbahan bebatuan andesit dengan pahatan relief dibangun pada abad 10 oleh Wangsa Isyana. Arkeolog Universitas Negeri Malang, M. Wi Cahyono menyebut nama Jalatunda atau Jolotundo berasal dari istilah kuno. Jala berarti air, Tunda berarti bertingkat sebab Jolotundo adalah kolam dengan air keluar dari pancuran yang dibuat bertingkat. Situs Jolotundo menjadi bukti kecanggihan teknologi tata kelola air yang sangat maju pada zamannya, kata Dwi di sela jelajah Petirtan untuk refleksi hari air yang jatuh pada tanggal 22 Maret ini. Air di Petirtaan ini berasal dari Gunung Pawitra atau dikenal sebagai Gunung Penanggungan, sebuah gunung suci bagi umat Hindu aliran Shiva. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.